Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Semangat bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bicara tentang private placement teman-teman. Nah, apa itu private placement, dan saya juga akan bahas tentang private placementnya saham APEC ya, APEC, yaitu PT Apex Indo Pertama Duta. Nah, ini order booknya seperti ini teman-teman. Sekarang udah naik 1,7%. Nah, yang menarik di sini adalah si APEC ini akan melakukan private placement di harga 1.846. Bayangin, harga sahamnya sekarang itu 178. Jauh banget guys. Ini mungkin baru pertama kali saya nemu hal yang seperti ini. Nah, akan kita bahas teman-teman, tapi sebelum itu ya, kita harus tahu dulu ya, kita harus cari tahu dulu apa itu private placement, biar teman-teman itu paham dulu ya private placement itu apa. Nah, saya akan jelasin di sini secara singkat tentang private placement. Nah, private placement itu adalah penjelasannya dulu ya. Penjelasan private placement adalah penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru kepada orang yang ditunjuk, gitu guys ya. Berbeda dengan reg issue. Kalau reg issue itu penambahan modal dengan menerbitkan saham baru kepada seluruh pemegang saham yang mempunyai hak. Kalau dia mau nebus, ya berarti bisa. Kalau nggak nebus, ya nggak apa-apa. Itu namanya hak. Tapi kalau private placement itu ditunjuk. Misalnya sebuah perusahaan pengen nambah modal, dia nerbitin saham baru, terus nunjuk, kamu aja deh yang beli semua sahamnya. Nah gitu guys, itu namanya private placement. Nah seperti ini guys, private placement ya. Apa keuntungan dan kerugian private placement dulu? Nah, ini seperti ini penjelasan private placement kan udah tadi private placement. Atau ini saya kodenya PP aja deh. Ya, saya akan singkat private placement jadi PP. Nah, ini adalah PP, teman-teman ya. Salah satu dampak negatif PP itu adalah delusi. Nah, ini saya akan jelasin delusi, teman-teman. Nah, delusi seperti ini. Ini sebelum PP ya kan, ini ada 4 investor. Dan mereka megang saham, investor 1 megang saham 3.000, investor 2 megang saham 1.000, investor 3 megang saham 1.000, investor 4 megang saham 5.000. Dan persentasenya seperti ini guys. Nah, ini 30, 10, 10, dan 50%. Nah, yang pegang kan. Terus total modal yang disetor segini, totalnya 10 juta. Jadi si investor 1 itu megang 30% saham. Investor 2 megang 10%, investor 4 megang 50%, investor 3 megang 10%. Total jadi 100%. Ini sebelum private placement. Terus perusahaan ngadain private placement, nunjuk investor 5. Ya, investor kelima, guys. Nah, ternyata investor kelima itu juga nebus 1.000 atau membeli private placement-nya atau PP-nya itu 1.000 saham. Nah, berarti nanti struktur permodalan jadi seperti ini. Tadinya si investor 1 megang 30% saham, sekarang cuma jadi 28, dan di 2 dan 3 jadi 99, dan untuk yang keempat oke, yang untuk yang investor 4 tadinya 50% dari megang cuma 45 atau 46%, teman-teman. Jadi istilahnya inilah delusi. Ya. Sahamnya nggak berkurang, tapi porsi kepemilikannya jadi berkurang karena ada investor baru yang megang 9% yang baru, yang nebus 1.000 saham yang baru. Itu guys, itu namanya delusi. Kerugian delusi apa sih?
Karena sahamnya tetap bes. Sahamnya kan tetap kan nggak berkurang. Investor satu sahamnya tetap 3.000. Di sini setelah PP juga sahamnya cuma 3.000 juga, masih 3.000 juga. Apa dong ruginya? Ruginya yaitu di pembagian dividen. Nah, kalau waktu dia bagi dividen di sini, teman-teman, ya misalnya dia bagi 10 juta gitu ya jadi dividen. Nah, investor satu akan dapat 3 juta. Nah, tapi setelah PP, kalau pembagian dividennya itu sama aja 10 juta, maka dia akan dapat cuma 2,8. Jadi delusi itu akibatnya dari penerimaan dividen yang akan semakin berkurang. Seperti itu guys ya, makanya investor itu pada nggak suka sama yang namanya private placement. Karena sebenarnya kalaupun kita mau beli ya, kan nggak bisa karena private placement itu udah ditunjuk. Jadi kan kita walaupun kita mau beli kan tetap nggak bisa. Betul guys ya. Nah, itu PP guys. Terus dampak positifnya apa? Jadi kalau PP dampak negatifnya itu adalah delusi, dampak positifnya itu adalah penambahan modal. Nah, karena di sini juga penyetoran modal si investor 5, jadi kan dia nyetor modal ke perusahaan. Nah, perusahaan kan nambah modalnya, teman-teman. Nah, modal itu kan bisa diputar. Kayak gini, guys. Kita misalnya kita punya usaha, modalnya nambah, terus produknya nambah, otomatis omsetnya nambah. Omsetnya nambah berarti otomatis labanya nambah, net profitnya nambah. Jadi perusahaan akan semakin maju. Jadi dalam jangka panjang ya, PP ini bagus. Karena nambah modal, usaha makin maju, profit makin banyak. Tapi dalam jangka pendek, itu akan merugikan investor karena dia akan terdelusi. Oke ya, udah paham di sini tentang private placement atau PP, keuntungan dan kerugiannya apa, dan kita akan bahas coba untuk PP-nya si APEC. Nah, APEC ini lucu. Biasanya guys, kalau perusahaan PP itu nggak jauh beda dari harga yang sekarang, atau mungkin rata-rata selama 3 bulan terakhir lah seperti itu. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi biasanya waktu itu Bumi pernah private placement di harga 80, saya ingat banget. Tapi harga Bumi waktu itu 70. Jadi 70 harga Bumi, PP-nya di 80, kan masuk akal, cuma beda 10. Nah, akhirnya habis PP naik. Tapi kalau ini nggak masuk akal, teman-teman. Harga sahamnya cuma 170-an, ya. Tapi dia PP di 1.846 per lembar. Ini nggak masuk akal. Nah, ternyata setelah saya baca, teman-teman, ternyata di sini OWK, teman-teman. OWK itu adalah obligasi wajib konversi. Nah, apa itu? Nah, kita lihat di sini di browsing di Google, teman-teman. OWK adalah sekuritas hutang perusahaan dengan pendapatan tetap yang menghasilkan pembayaran bunga, namun dapat dikonversikan menjadi saham biasa atau ekuitas dalam jumlah yang telah ditentukan. Jadi artinya OWK ini adalah memang dia APEC ini hutang ya sama yang mungkin yang ditunjuk oleh APEC ini buat nebus PP-nya karena dia utang sama dia gitu ya. Jadi APEC ini utang terus karena mungkin ada suatu hal atau perjanjian dia nggak akan ngebalikin duit tapi dia akan dikasih saham. Begitu guys. Nah, seperti itu. Jadi OWK itu seperti itu. Nah, untuk siapanya ini ada nggak di sini ya? Siapa yang nerima PP-nya nih guys? Gak ada di sini guys. Mungkin teman bisa browsing lagi siapa yang nerima. Kalau nggak salah sih HSBC atau apa gitu. Maksudnya bisa lihat aja siapa yang nerima PP dari saham APEC ini. Yang pasti memang dia nggak nerima duit, dia nerima saham doang. Nggak tahu memang APEC-nya nggak mampu bayar. Atau yang kedua memang udah perjanjian dari awal bahwa nanti setelah jatuh tempo pihaknya dia itu akan nerima saham. Betul guys ya. Nah, mungkin bisa jadi seperti ini. Misalnya sih, kita liatin ya. Kita liatin APEC. Alasan kenapa kok APEC ini PP-nya di atas banget? Karena mungkin aja utangnya si APEC itu terjadi di tahun-tahun sebelum. Nggak bisa sih berarti. Paling tinggi juga 1.200 teman-teman. Nah mungkin aja si utangnya APEC itu ngajuin utang itu waktu di ATH-nya di sini maybe. Di sini atau di sini. Ya kan di tahun 2018 maybe seperti itu. Nah, mungkin aja si APEC ini dia itu ngutang di sini, terus akan dijanjikan untuk dijadikan saham beberapa tahun mendatang sesuai perjanjian. Tapi waktu itu harga APEC masih 1.800 maybe seperti itu. Dan karena udah taken kontrak, ya kan,
ternyata dalam beberapa tahun terakhir APEC 1800 turun jadi 170. Jadi tetap aja konversinya ke 1800. Itu juga mungkin alasan yang pertama kenapa kok APEC ini PP-nya tinggi. Mungkin perjanjiannya udah lama, perjanjian hutangnya udah lama pas waktu APEC di harga 1800. Itu alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua kenapa APEC ini PP-nya tinggi, mungkin karena memang apa namanya ya di atas kertas doang, sebenarnya bisa aja. Jadi sebenarnya PP-nya nggak setinggi itu, cuman memang dibuat seperti itu biar investor yang lain itu nggak merasa dirugikan karena terdelusi. Jadi biar investor lain tuh gini, misalnya APEC PP ya, wah nggak enak ya kita terdelusi. Tapi PP-nya di 1800, wah mahal dia ngambilnya. Gitu guys ya, mungkin itu aja. Bisa seperti itu biar investor yang lain itu nggak merasa dirugikan banget gitu ya. Bisa, tapi lebih masuk akal sih alasan yang pertama. Alasan yang pertama bahwa memang perjanjiannya itu udah lama, guys. Jadi waktu APEC di atas itu bisa jadi. Terus karena udah diteken dari sini, nah dia nggak tahu di masa yang akan datang ternyata APEC di 170-an dan tetap aja dapet PP di harga ini, teman-teman. Nah itu yang pertama. Nah apakah APEC akan ke 1800? Sulit, jawaban saya agak sedikit nggak masuk akal gitu. Dari 100 ke 1800 itu naiknya mau berapa ribu persen? Akan mungkin ya bisa, cuman mungkin nggak akan jangka waktu singkat, mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang maybe ya ke 1800 gitu. Atau memang mau digoreng terus. Kalaupun digoreng terus guys, misalnya dari 100 ke 1800 kan harus digoreng terus naik, itu pasti akan kena notasi X. Nanti kalau udah kena notasi X jadi call auction jadi kayak cegas guys, nggak bisa diperjualbelikan. Kayak gitu guys. Jadi agak nggak masuk akal kalau ke targetnya ke 1800. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman mau nargetin APEC ke 200, nah itu masuk akal lah guys ya. Nah nih 200-an lagi gitu kan, nggak kesini nih. Nah mungkin habis PP gitu ya, modalnya nambah, nanti labanya nambah, targetnya ke 200-an, nah itu masuk akal. Tapi kalau ke harga target ke 1800 kayaknya jauh banget guys. Nah oke guys ya, itu penjelasan tentang PP-nya APEC yang nggak masuk akal di 1800. Teman-teman udah ada gambaran dan semoga aja menjawab penasaran teman-teman semua. Dan sampai ketemu di video berikutnya.